Selamat pagi rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Sinan Derajat Marta. Nah, saya tahu bahwa mendapatkan pelanggan itu tidak mudah, tetapi yang lebih menantang itu mempertahankan pelanggan yang kita miliki agar mereka dapat setia terhadap perusahaan kita. Nah, caranya bagaimana? Mari kita bahas bersama. Yang pertama itu kita harus bisa membangun hubungan yang baik dengan pelanggan kita. Yang pertama itu kita harus personalisasi komunikasi. Nah, bayangkan jika kalian mendapat pesan promosi secara umum dibandingkan dengan pesan promosi secara pribadi yang menyebutkan nama kita sendiri. Tentu saja kalian akan lebih memilih untuk pesannya itu secara pribadi yang menyebutkan nama kita, karena kita dapat secara lebih itu untuk secara pelanggannya itu lebih membangun hubungan yang kuat dengan kita. Nah, yang kedua itu ada responsif dan proaktif. Nah, kita harus dapat responsif dengan keluhan yang disampaikan dengan pelanggan. Bayangkan jika keluhan yang disampaikan pelanggan kita abaikan, tentu saja pelanggan tersebut tidak akan senang. Maka kita harus secara responsif menghadapi keluhannya, dan juga kita secara proaktif menganjurkan sebuah solusi untuk keluhan tersebut agar perusahaan kita dapat dilihat lebih baik oleh pelanggannya. Nah, untuk yang ketiga kita harus membangun kepercayaan. Nah, membangun kepercayaan ini kita harus memenuhi janji-janji yang kita sebutkan dalam program kita. Yang kita sebutkan itu kita harus penuhi kepada pelanggannya. Nah, pelanggan tersebut jadi tidak hanya termakan janji-janji manis oleh perusahaan saja, tetapi beneran dilakukan janji-janji tersebut oleh perusahaan kita tersebut. Nah, untuk yang kedua kita harus melibatkan pelanggan pelanggan melalui komunikasi. Nah, pelanggan itu akan lebih senang jika terlibat dengan perusahaan kita agar hubungannya menjadi semakin lebih kuat. Nah, yang pertama itu ada program loyalitas yang tersampaikan dengan baik. Nah, program loyalitas harus tersampaikan dengan baik agar pelanggan tersebut tahu apa program yang kita sampaikan, apa layanan yang kita berikan, agar pelanggan dapat merasa bermanfaat dengan program yang kita berikan. Nah, yang kedua itu ada edukasi tentang layanan. Edukasi tentang layanan, kita harus mengedukasi melalui komunikasi tentang layanan yang kita berikan atau layanan yang kita sampaikan kepada pelanggan, agar pelanggan mengetahui apa layanan yang kita berikan dan layanan tersebut bermanfaat atau tidak bagi mereka, agar mereka dapat terpuaskan dengan layanan kita dan mereka pun tahu apa itu layanan yang kita berikan gitu. Layanannya bagus atau tidak. Nah, yang ketiga itu ada komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah tersebut sering saja terlupakan. Komunikasi dua arah, kita dapat mendapat feedback dari pelanggan kita agar kita dapat memperbaiki terus layanan yang kita berikan kepada pelanggan, agar pelanggan dapat merasakan wah feedback kita dilakukan dengan baik gitu. Jadi kita dapat memperbaiki layanan perusahaan yang diberikan oleh perusahaan kita. Dan yang terakhir itu ada pemanfaatan teknologi untuk dalam komunikasi. Nah, pada masa sekarang kita harus memanfaatkan teknologi dengan baik dengan cara yang pertama itu ada otomatisasi pesan terhadap pelanggan. Nah, kita dapat menggunakan chatbot atau email atau yang lain-lain. Kita tidak hanya otomatisasi pesan saja, tetapi pesannya harus secara relevan dan secara personal terhadap pelanggan apa yang diinginkan oleh pelanggan tersebut. Nah, untuk yang kedua tersebut kita dapat edukasi tentang layanan menggunakan sosial media. Jadi menggunakan sosial media kita dapat mengedukasi layanan tersebut agar dapat tersampaikan secara lebih baik lagi layanan yang kita berikan oleh pelanggan tersebut, dan pelanggan dapat memahami apa layanan yang kita berikan. Nah, untuk yang ketiga penggunaan multi channel. Nah, multi channel tersebut kita tidak hanya terpaku pada suatu media sosial atau suatu apa. Kita harus memakai banyak media sosial seperti contohnya seperti WhatsApp, seperti Instagram atau seperti email. Nah, kita harus memanfaatkan semua teknologi media sosial tersebut agar pesannya tersampaikan lagi terhadap pelanggan-pelanggan tersebut. Nah, sekian dan
komunikasi tersebut tidak hanya sekedar berbicara saja, tetapi kita harus memahami dan mendengarkan dan menghargai. Nah, dengan menerapkan semua tersebut kita dapat membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dan dapat mempertahankan pelanggan lebih baik lagi. Sekian dari saya, terima kasih.